Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasa ya, aku update pesan harian untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke? Aku awali untuk pesan healingnya ya. Maaf hari ini aku uploadnya kesiangan, kebetulan aku kemarin lagi nggak enak badan ya, jadi aku bangunnya juga kesiangan, tidurnya juga lebih awal. Oke, pesan healingnya hari ini, gratitude, bersyukur ya, berterima kasih, bersyukur atas apapun yang kita terima hari ini, berterima kasih ya atas apapun yang terjadi hari ini ya. Kalau sesuatu hal itu menurut kita memang itu hal-hal baik ya, tentu saja kita harus bersyukur. Tapi kadangkala kita merasa bahwa kenapa ya kok kita merasakan kegagalan, ada hal-hal yang nggak sesuai dengan rencana kita, dengan keinginan kita ya. Dan itu pun kita tetap harus bersyukur dan berterima kasih. Karena apa? Meskipun itu sebuah kegagalan atau ada hal-hal yang nggak sesuai harapan, atau ada rencana kita yang ternyata nggak bisa terrealisasi sesuai keinginan kita, itu sebenarnya semuanya ada maksudnya ya, dimana sesuatu hal yang tertunda adalah untuk melindungi kita sebenarnya ya. Karena kalau misalkan hari ini ternyata terrealisasi, kita nggak tahu ya, nanti mungkin bisa aja ternyata dihadapkan pada masalah, atau mungkin ternyata di hari itu ada musibah. Nah, ketika itu harus tertunda ya kita tetap harus bersyukur. Artinya Tuhan sedang melindungi kita. Atau ketika kita harus dipisahkan dengan seseorang, atau dia yang ninggalin, atau dia yang mutusin, ngilang kah, ngeghosting kah, mungkin di saat ini kita merasa kok Tuhan nggak sayang ya, kok aku merasa nggak adil ya, kok aku nggak bahagia ya. Nah, padahal nanti kalian pasti akan merasakan di beberapa hari kemudian, beberapa minggu, bulan, atau terkadang kita baru bisa ambil hikmahnya beberapa tahun kemudian ya. Baru kita merasa, oh untung ya, bersyukur aku nggak jadi sama seseorang itu. Ternyata baru kelihatan aslinya dia seperti apa, atau ternyata baru ketahuan ya seseorang yang hidup sama dia saat itu ternyata malah nggak bahagia, malah menderita, dihianatin. Nah, beruntunglah kalian nggak jadi menikah dengan orang itu. Nah, seperti itu ya. Jadi apapun tetap harus disyukuri, tetap harus berterima kasih. Sekalipun itu rezeki sekecil apapun ya, karena dari mensyukuri hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan menambahkan nikmat kita lebih besar lagi. Oke, bahkan kalau sekalipun kita diberi sakit pun ya, kita tetap harus berterima kasih, kita tetap harus bersyukur. Karena apa? Kita dikasih kesempatan untuk beristirahat. Karena kalau nggak sakit kita nggak istirahat ya, malah nanti akan lebih sakit yang lebih berat lagi. Nah, seperti itu ya contohnya. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya. Oke. Nah, di sini aku dapat pesan Chiron atau heal. Kemudian Taurus atau cultivate, dan Mars motion.
Oke, dari pesan heal ini ya, hari ini semesta memberikan pesan bahwa kita disembuhkan dari sakit apapun ya, sakit fisik, psikis, mental, batin. Nah, kita disembuhkan. Jadi kalau untuk kalian yang saat ini sedang dalam proses healing ya, atau recovery, pemulihan ya, healing itu enggak, orang-orang selalu bilang ya, healing itu masalah karena sakit hati, karena apa namanya, mental ya. Healing dalam sakit fisik pun juga bisa ya. Mungkin saat ini ya, mungkin ini kayaknya pesan buat aku juga ya. Karena kecapean ya, kemudian jatuh sakit. Nah, hari ini disembuhkan. Jadi usaha kita untuk minum obat, untuk istirahat, atau kalian yang healing karena mungkin habis kecewa, sakit hati, patah hati, atau lelah kerja ya, kalian healing, mungkin kalian ke liburan, jalan-jalan ke alam terbuka. Nah, membawa hasil ya, jadi sembuh. Usaha kalian untuk menyembuhkan diri sendiri ini ada hasil hari ini, kalian disembuhkan ya. Kemudian dari pesan Taurus ini, cultivate ini membina sesuatu yang memang bermanfaat, atau menanam ya, menanam kebaikan ya. Dengan kita menanam kebaikan, suatu saat kita akan memanennya ya, sebagai karma baik atau dharma. Pasti dari kebaikan yang udah kita tanam ya, ada bonus dari semesta ya, kebaikan juga kembali ke diri sendiri. Kemudian juga membina ini bisa membina hubungan baik ya, nggak cuman dalam asmara atau romansa, membina hubungan baik dengan relasi, persahabatan, pekerjaan, dengan siapapun ya. Jadi dengan kita membina hubungan baik dengan siapapun ya, suatu saat ketika kita butuh bantuan ya, mereka tuh juga nggak segan-segan untuk menolong kita, karena kita selalu membina hubungan baik ya. Kemudian juga tentang ini ya, mengembangkan diri. Nah, ketika kita nggak stuck, puas dengan ya udah gini aja gitu ya, tapi kita mau untuk mengembangkan diri ya, seperti kita mau ya minimal membaca ya, atau lebih baik lagi kalau misalkan kita join untuk kelas pengembangan diri sesuai dengan bakat dan minat kita ya tentunya. Apa aja, mau kelas spiritual, mau kelas memasak, mau kelas bikin kue, hal-hal meskipun itu hal-hal kecil ya, tapi ketika kita mau mengembangkan diri itu akan bermanfaat gitu. Mau kelas yoga, mau kelas mau kalian ikut gym. Nah, terkadang dari kita mengembangkan diri itu pasti kita nantinya ada keinginan dari yang awalnya kita sekedar member, tapi karena kita merasa itu passion kita, bakat kita, bahkan bisa naik level sebagai instructor gitu ya. Oke, kemudian pesan yang ketiga ya, Mars, motion, moving on, pergerakan ya. Aku rasa ini hampir sama ya. Kalau cultivate ini kan mengembangkan, membudidayakan, menanam, membina ya. Kalau motion ini lebih ke moving on, pergerakan. Jadi buat kalian yang saat ini merasa stuck ya, entah stuck dalam hubungan, entah itu stuck dalam pekerjaan, bisnis, karir ya. Nah, hubungan pun macam-macam ya, hubungan percintaan, keluarga, pertemanan ya, persahabatan. Nah, hari ini semesta memberikan pesan, lakukan pergerakan. Jadi kalau kalian merasa stuck dengan hubungan kalian, ya lakukan pergerakan. Maksudnya apa? Ya berikan ketegasan untuk diri sendiri. Kalau udah ngerasa stuck, ambil sikap.
uh, take it or leave it gitu. Kalau kalian merasa ini nggak berkembang, ya udah tinggalkan. Kalau kalian memilih bertahan, ya lakukan sesuatu, tegasin ke pasangan kalian ya, maunya apa ke depannya, hubungan ini seperti apa. Kalau kalian menyetujui dengan stuck begini aja, ya sampai beberapa tahun kemudian, berpuluh-puluh tahun pun juga nggak ada perkembangan. Kuncinya kan pada diri sendiri ya. Sama halnya karir ya, kalian merasa udah berpuluh tahun bekerja, belasan tahun, tapi kok posisinya tetap stuck gitu aja, ya kan harus mengambil sikap, mencari peluang baru ya, atau kalian bertanya ke bos kamu, apa yang menyebabkan posisiku tetap stuck di sini. Kalau dirasa aku harus melakukan pengembangan diri, ya aku akan lakukan gitu. Jadi nggak cuma menerima stuck di satu tempat aja ya. Nah, itu contoh aja. Oke, untuk pesan semestanya, kita lanjut energi hari ini. Oke, Guardian of Self. Ya, ada seseorang yang bersikap baik kepada kamu hari ini. Bisa baiknya itu memberi kamu perhatian, bisa juga baiknya memberikan kamu sebuah tawaran ya, lowongan, opportunity, mungkin pekerjaan, mungkin bisnis, bisa menawarkan solusi atau jalan keluar berkaitan dengan masalah kamu. Bisa juga penawaran cinta. Nah, energi Guardian of Soul ini seorang maskulin, ini energi aja ya, tidak selalu gender. Terkadang ada wanita tapi jiwanya maskulin gitu kan, ada laki-laki tapi jiwanya feminim. Nah, energinya maskulin, usianya udah matang ya, mungkin di atas 40 tahun. Dia seseorang yang humble, ramah, kemudian apapun yang dia lakukan terhadap orang lain itu penuh dengan ketulusan ya, energinya seperti itu. Oke, kita lihat lagi ya. Energi hari ini. Yap. Barrier of Justice. Ini sama seperti kartu Justice ya. Ada keadilan yang kamu dapatkan hari ini. Nah, kalau kalian merasa telah banyak berbuat baik, ya kalian akan mendapatkan kebaikan. Apalagi kalau kalian merasa sudah dicurangi ya, ada seseorang yang berbuat nggak fair gitu ya, nggak adil sama kamu dalam semua aspek kehidupan sih ya. Nah, ini akan ada keadilan buat kamu ya. Intinya sih kalau kamu merasa diperlakukan tidak adil hari ini, ya Tuhan akan memberikan keadilan. Sama halnya ini hampir sama ya, seperti karma gitu ya. Sama halnya seseorang yang suka berbuat tidak adil kepada orang lain, ya dia pun juga akan diperlakukan tidak adil suatu saat nanti, bahkan hari ini. Jadi intinya hari ini kamu akan mendapatkan sebuah keadilan ya. Kemudian juga aku merasa mungkin beberapa dari kalian akan melakukan tindakan atau transaksi yang berhubungan dengan hukum ya. Misalkan kayak mungkin kalian merencanakan untuk akad jual beli, akad kredit, melakukan tanda tangan kontrak, perpanjangan kontrak, mungkin MOU atau kesepakatan, komitmen, perjanjian, bahkan beberapa ada yang merencanakan pernikahan yang syah secara hukum. Jadi
saat ini lagi kayak ngurus dokumen-dokumennya atau kelengkapannya gitu. Mungkin kalian berzodiak Taurus, Virgo, kemudian Aries, Pisces, atau Libra, atau mungkin kalian berdealing dengan seseorang yang berzodiak Libra, Virgo, Taurus, Aries, dan Pisces. Oke, kita lanjut ya untuk energi hari ini. Oke, Seven of Shield ya. Hari ini kalian merasa banyak hal yang harus dilakukan gitu, jadi banyak rencana, angan-angan, impian. Nah, ini bagus sih ya, kita kan nggak boleh stuck di satu hal aja ya. Beberapa dari kalian hari ini kayak ya sedang memanifestasikan banyak hal lah ya, itu bagus ya. Realisasikan step by step, satu persatu ya, fokuskan satu persatu dulu gitu. Karena kalau kalian kejar perjuangkan berbarengan semua ya, manusia kan punya limit ya. Ketika nggak fokus malah nggak jalan semuanya ya. Tapi coba kalian fokusin step by step, satu persatu ya. Ini jalan, ini aku perjuangin dulu, ini aku kerjain dulu, oke selesai. Nah, impianmu satu hal lagi, begitu seterusnya ya. Kemudian juga aku merasa beberapa dari kalian sepertinya sedang dideketin beberapa orang ya. Jadi kalian kayak ada dihadapkan pada beberapa pilihan hati gitu, harus memilih atau singgah kepada siapa. Oke, kemudian Ace of Branches. Ada sesuatu hal yang membuat hari ini kalian tuh jadi punya semangat baru, jadi optimis, jadi punya energi baru ya. Hal ini bisa apa aja ya, mungkin seseorang yang memotivasi kamu, ada seseorang yang bikin kamu happy, atau mungkin kamu kayak ada rezeki kali ya. Kita kalau pegang duit lebih itu kan langsung semangat ya, langsung optimis, itu bisa jadi. Atau ada yang menawarkan sebuah peluang baru ke kamu, atau kamu dipertemukan dengan orang baru yang kok kayaknya orang ini support aku ya, jadi aku jadi semangat nih hari ini, seperti itu ya. Oke, kita lihat satu lagi. Atau kayak kalian melakukan aktivitas baru ya, yang ternyata aku ini apa namanya, minatku di sini nih, passionku di sini gitu. Oke, call to awakening ini sama seperti kartu The Sun. Nah, ada sebuah pencerahan yang kalian dapatkan hari ini. Pencerahan ini bisa solusi, bisa jalan keluar, atau ada sebuah hal yang bikin kalian itu happy, bahagia ya, semangat lagi, dan kayak energi hari ini tuh terasa hangat ya, nggak mendung ya. Nggak mendung, hangat, cerah. Jadi kalian jadi lebih optimis, bergairah. Kemudian ada kejelasan-kejelasan yang selama ini mungkin tertutup. Bisa aja ada seseorang ngungkapin perasaannya ya, yang selama ini mungkin dia tutupin. Atau ada sebuah rahasia yang terungkap, yang akhirnya ketika kalian mengetahuinya kalian merasa lega. Ini lebih ke hal yang positif ya, bukan hal-hal yang negatif. Oke, kita lanjut untuk love message ya, pesan percintaannya. Oke. Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. Mengkritik satu sama lain hanya akan membuat hubungan kalian tidak bahagia. Cintai dan terima satu sama lain sebagaimana kalian mengenalnya, dan hubungan kalian ya akan secara magically, secara ajaib akan ada perubahannya ke arah yang lebih baik ya. Jadi intinya sih terima dan cintai
pasangan kalian satu sama lain ya. Kalau terlalu banyak protes, mengkritik, apalagi sampai kayak memarahi, menegur berlebihan, itu hanya akan membuat hubungan kalian tidak bahagia ya. Kalau memang dari awal kalian sudah tahu aslinya dia seperti itu, karakternya, kepribadiannya, ya udah. Kalau kalian sudah menerima dia sebagai pasanganmu, ya cintai, terima dia sebagaimana adanya gitu. Oke, kita lanjut ya untuk petunjuk malaikat atau angel guidance hari ini. Yep, ask your angel. Jika ada keraguan-raguan hari ini, tanyakan kepada malaikat ya. Bisa kamu lewat doamu, afirmasi, dan juga meditasi. Nanti kamu akan mendapatkan jawabannya. Bisa dari intuisi, firasat yang datang, atau feeling yang kamu rasakan ya. Atau bahkan petunjuk itu juga bisa dari sebuah informasi dari manapun ya. Afirmasinya hari ini oke, sama seperti kemarin kayaknya ya. Jadi memang semesta lagi ngingetin kita terus bersabar ya. Kesabaran akan terbayar. Aku cukup bersabar karena aku tahu semuanya sedang berproses dan aku sepenuhnya menerima situasi ini ya. Itu afirmasinya. Oke guys, aku harap ini bisa resonate dan bisa bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye bye.